Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya ingin berbicara apakah perbedaan Idul Fitri di Indonesia dan di Arab Saudi guys. Di sana katanya lebih meriah, tapi bedanya gimana ya? Mungkin terjawab dalam video ini. Rasmi di sini reaksi santai, Malaysia ke Indo kita bersaudara. Subscribe sekarang jangan tunggu. Rasmi Studio hiburan untukmu. Datang ke Palangkaraya, kembali ke Kalimantan, karena kemarin nggak dapat lihat orang hutan. Lebaran di tempat gubernur. Selamat Idul Fitri. Ternyata bukan Lebaran di cuma tempat orang Islam gubernur, yang ya. datang untuk Idul Fitri, ada biarawati. Ada patung orang Dayak. Aku suka desain orang Dayak. Oh, di Kalimantan nih Tuh. guys. Keren, berani, dia kuat banget. Sudah mau pulang, datang fotoin pulang, cuma gitu doang. Lebaran di Mesir vs Indonesia, bedanya apa ya? Selamat Hari Raya Idul Lebaran Fitri. di Mesir. Lebaran ini Fatimah di Mesir dan mau tunjukin gimana suasana Lebaran di Mesir. Seperti di Indonesia, orang Mesir juga punya tradisi membersihkan rumah, membeli baju baru untuk menyambut Lebaran. Malam Lebaran disebut Waqfat al-Eid atau Liltul Eid. Malam Lebaran. Kalau di Indonesia ada takbiran keliling. Kalau di sini takbirannya hanya di masjid. Dan orang-orang biasanya kumpul sama keluarga, sama teman-teman, begadang sampai pagi, nggak ada tidur. Di Mesir, semuanya salat Id di hari yang sama. Nggak ada perbedaan pendapat. Semuanya di hari yang sama. Karena itu suasananya lebih ramai banget dan meriah banget. Oh. Tapi setelah sholat, jalanan jadi sepi karena kebanyakan orang langsung tidur setelah semalaman begadang. Habis asar, kembali ramai lagi. Lebaran di Mesir juga identik dengan Aidiyah, yaitu THR. Bedanya, kalau perempuan di Mesir tetap dapat Aidiyah sepanjang umur dari keluarga ataupun dari suami nanti. Idul Fitri disebut juga Al-Eid As-Sughair karena liburnya cuma 3 hari. Sedangkan Idul Adha disebut Al-Eid Al-Kibir karena liburnya 5 hari. Meskipun begitu, Idul Fitri tetap suasananya lebih meriah banget karena dapat Aidiyah, beli baju baru, dan habis Ramadan gitu. Jadi lebih meriah. Ada satu perbedaan besar nih. Kalau di Mesir tidak ada budaya mohon maaf lahir dan batin. Adanya Eid Mubarak, Eid Sa'id, Kullu sana wa antum tayyibin, gitu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Seperti saling mendoakan dan mengucapkan selamat hari raya. Dan bisa dibilang gak ada budaya mudik di Mesir karena kebanyakan di sini tidak merantau. Terakhir, ada satu fakta unik. Toko-toko kosyari di Mesir tutup selama Ramadan karena makanan ini bikin haus dan tidak banyak orang ingin beli ketika Ramadan. Mereka kembali buka lagi di hari pertama Lebaran dan langsung ramai pembeli. Nah, itulah perbedaan Idul Fitri di Mesir dan di Indonesia. Jangan lupa follow akun Fatimah, follow akun Helwa Group oke. untuk wisata dan konten menarik lainnya. guys. Dan tunggu video berikutnya tentang makanan khas Idul Fitri di Mesir. Sampai jumpa! Guys, this is unbelievable. This is my first time experiencing Lebaran di Indonesia, here in Indonesia. And look at all the food I've been given. So I have rendang. I love this. Oh, ini I wish Lebaran Lebaran pertama was di every day. Indonesia. Lebaran di rumah keluarga Arab. Oh, keluarga Arab. Wah. Kok dia punya semua baju-baju Arab ya? Oh, ini. Oh, sisi fotografi ya? Oke, guys. Oke, nah. Ini dengan Pak Arab ya? Begini rasanya Idul Fitri seharian ala orang Arab. Kalau di Indonesia, setelah sholat Id langsung pulang. Tapi adatnya Arab itu beda total. Jadi gue langsung aja jalan 1 kilo ke masjid. Pas udah nyampe kita langsung aja sholat Id. Dan habisnya sholat, satu masjid full isinya Arab semua. Habis dari masjid kita keliling-keliling ke rumah-rumah. Ini seru banget deh. Dan di rumahnya kita dikasihin kopi Arab asli. Rasanya kayak kopi dari surga deh. Setelah jalan kaki berkilo-kilo, Kopi saatnya kita Arab sikat asli popcorn. ya. Mulut gue udah gak tahan. Ya gue makan dikit aja. Takut melebar gue. Dan asli rasanya enak total. melebar. Idul Fitri ala orang Arab bener-bener pecah deh. Kalau kalian belum subscribe, sekarang subscribe. Biar kita bisa review yang 1 juta. Share ke mama kalian. Fun fact, Hari Raya Idul Fitri di Arab Saudi nggak semeriah di Hari Indonesia Raya loh. Idul Fitri di Arab Saudi, Sobat Nabawi guys. pernah Wow. kebayang gak sih gimana suasana Hari Raya Idul Fitri di Arab Saudi? Kalau di Indonesia Hari Raya Idul Fitri identik dengan kumpul bersama, bagi-bagi THR dan mudik lebaran bersama keluarga. Tapi kalau di Arab Saudi beda banget loh.
Hanya ada takbiran, sholat id, dan bersalaman. Di sana, setelah sholat id, masyarakat fokus ke aktivitas masing-masing. Gak ada tuh kegiatan open house atau sekedar berkumpul bersama keluarga. Ternyata cara merayakan Hari Raya Idul Fitri di setiap negara itu bisa berbeda dan unik-unik ya. Kalau Sobat Nabawi diberi kesempatan beribadah dan ngerayain Idul Fitri di Arab Saudi, mau gak? Kalau Minana sih mau aja ya, karena vibes-nya tuh pasti bakalan beda. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jadi sholat id bareng gak nih? Jadi dong, lebaran di Saudi pasti seru. Habis sholat id langsung tidur. Masa tidur? Terus mau apa lagi? Ya kan biasanya habis sholat id keliling-keliling gitu, maaf-maafan ke keluarga, ke tetangga gitu. Jadi ente di Indonesia maaf-maafan pas lebaran? Iya. Allah Akbar, kenapa harus nunggu lebaran buat maaf-maafannya? Kan gitu budayanya. Itu di Indonesia doang, kita di sini enggak gitu. THR deh, bagi THR. Itu loh tunjangan hari raya. Ente bagi aneh, fulus pas lebaran. Ente pengangguran, semiskin itu sampai minta-minta fulus ke anak. Iya kan gitu budayanya. Di Arab Saudi, kita punya tradisi hadiah, bagi-bagi duit atau hadiah untuk anak-anak pas lebaran. Untuk anak-anak, bukan tua bangka kayak ente. Terus ngapain lebaran di sini? Gak seru banget nih. Ya tidur, kan dari tadi anak bilang. Ya, banyak yang bertanya, Bang, di Arab Saudi malam Idul Fitri di setiap masjid ada takbir tidak seperti di Indonesia? Oke, kebetulan di Arab Saudi Idul Fitri 1446 Hijriah ditetapkan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025. Nah, malam ini saya berada di depan masjid persis namun tidak terdengar gema takbir menggunakan pengeras suara. Lalu ada takbiran tidak? Oke, jadi begini, di Arab Saudi memang tidak seperti di Indonesia. Menjelang malam Idul Fitri di Arab, takbir lebaran biasanya dilakukan setelah sholat maghrib dan isya di masjid atau di rumah secara individual saja. Setelah sholat, lalu mereka pada pulang. Apalagi tradisi takbir keliling seperti di Indonesia sama sekali tidak ada. Nah, untuk perayaan Idul Fitri pun sangat sederhana. Masyarakat lebih fokus pada ibadah. Setelah sholat id langsung pada pulang, kemudian hanya bersilaturahmi ke keluarga. Jadi tradisi bersalam-salaman keliling kampung itu tidak ada di Arab ya. Terima kasih. Ya, banyak yang bertanya, Bang, di Arab Saudi malam Idul Fitri di setiap masjid ada takbir tidak seperti di Indonesia? Oke, kebetulan di Arab Saudi Idul Fitri 1446 Hijriah ditetapkan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025. Nah, malam ini saya berada di depan masjid persis namun tidak terdengar gema takbir menggunakan pengeras suara. Lalu ada takbiran tidak? Oke, jadi begini, di Arab Saudi memang tidak seperti di Indonesia. Menjelang malam Idul Fitri di Arab, takbir lebaran biasanya dilakukan setelah sholat maghrib dan isya di masjid atau di rumah secara individual saja. Setelah sholat lalu mereka pada pulang. Apalagi tradisi takbir keliling seperti di Indonesia sama sekali tidak ada. Nah, untuk perayaan Idul Fitri pun sangat sederhana. Masyarakat lebih fokus pada ibadah. Setelah sholat id langsung pada pulang, kemudian hanya bersilaturahmi ke keluarga. Jadi tradisi bersalam-salaman keliling kampung itu tidak ada di Arab ya. Terima kasih. Tradisi Fatur Idul Fitri di Arab Saudi. Sahabat harus tahu nih, di Arab Saudi ada tradisi Idul Fitri yang namanya Fatur Idul Fitri. Nah, sebenarnya mirip-mirip kayak di Indonesia nih. Fatur Idul Fitri kurang lebih kayak acara kumpul-kumpul keluarga, sahabat. Setelah sholat id, keluarga Arab Saudi bakal kumpul buat makan pagi di rumah kakek atau kakak tertua. Makanannya bukan opor ya, tapi biasanya debiaza atau nadi. Abis itu ada bagi-bagi THR juga nih, yang biasanya dikasih dari tiap-tiap rumah yang dikunjungin. Oh iya, Vimi mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri ya, sahabat. Mohon maaf lahir dan batin. Tradisi unik Lebaran di berbagai negara. Mari kita bahas. Lebaran dirayakan di banyak negara dan tiap tempat punya tradisi uniknya sendiri. Yuk kita bahas beberapa yang unik. Pertama ada Afghanistan. Di Afghanistan ada tradisi seru yang namanya adu pecah telur rebus. Warga berkumpul di taman, saling adu telur. Dan siapa yang telurnya paling kuat, dialah yang menang. Seru banget ya. Yang kedua ada di Turki. Di Turki Lebaran disebut dengan Şeker Bayram atau pesta gula. Anak-anak dapat permen di hari raya dan orang-orang pakai baju baru dan semua saling berkunjung buat silaturahmi. Yang ketiga ada di India. Di India malam menjelang Idul Fitri disebut Chandraat, di mana perempuan-perempuan muslim India menghias tangan mereka menggunakan henna dan berbagi makanan manis seperti sirkuma dan sevian yang wajib ada di meja saat lebaran tiba. Yang keempat ada Arab Saudi. Di Arab Saudi lebaran dimeriahkan dengan pertunjukan seni seperti musik dan tarian. Bahkan di malam hari, langit dihiasi kembang api yang spektakuler, membuat suasana lebaran makin luar biasa. Yang terakhir nih ada Indonesia. Kalau di Indonesia, tradisinya tentu mudik ke kampung. Kumpul sama keluarga, menikmati ketupat, opor, rendang, dan tentunya salam tempel yang selalu ditunggu-tunggu. Nah, meski tiap negara punya tradisi yang berbeda, esensi Lebaran tetap sama, yaitu kebersamaan, berbagi, dan saling memaafkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari yang suci ini membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Video belakang ini terkait dengan perbedaan sambutan Idul Fitri
di beberapa buah negara seperti Arab Saudi, Afghanistan, Turki, Indonesia. Dan hari ini saya ingin melihat bahwa perbedaan itu jelas terlihat di antara di Indonesia dan juga di Arab Saudi guys. Ada warga Indonesia yang merayakan Idul Fitri pada kali ini di Arab Saudi guys. Antara perbedaan katanya di Arab Saudi takbir tetap berbunyi bergemah, tapi tidak ada takbir keliling. Dia hanya takbir di masjid selepas maghrib, selepas isya. Lepas itu mereka masih lagi takbiran, tapi mereka takbiran di rumah masing-masing guys. Tapi di Indonesia ada takbir keliling. Kalau di Malaysia takbirnya hanya berlaku di masjid, dan kiranya ada yang membuat doa selamat kenduri boleh buat takbiran di rumah-rumah guys. Dari segi perbedaan antara Malaysia dan Indonesia lebih kurang tidak jauh bedanya guys. Namun di Indonesia dan di Arab Saudi bedanya dikatakan jauh lah guys ya. Karena di Indonesia ada takbiran keliling, di Arab Saudi nggak ada ya. Budaya maaf memaafi ataupun bermaaf-maafan di Indonesia selepas takbir raya itu, selepas sholat hari raya itu berlaku antara keluarga, sahabat handai dan rekan-rekan guys. Namun di Arab Saudi katanya nggak ada guys. Mereka langsung fokus kepada amal ibadat. Budaya maaf memaafi ataupun saling bermaafan di Indonesia dan di Malaysia lebih kurang sama guys. Sentiasa berlaku dan itu merupakan tradisi. Mungkin karena antara Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura berjiran ya, berjiran tetangga. Jadi mungkin dari segi sambutan Idul Fitri itu lebih kurang sama. Tapi kalau kita membandingkan di Afghanistan, katanya memang beda. Ataupun di Turki ada satu permainan yang berlaku selepas Idul Fitri, yaitu permainan adu telur rebus. Wow. Kalau di Malaysia dia adu itu biji getah guys. Tapi kalau di Turki adu siapa yang paling keras telurnya guys. Walaupun berlaku perbedaannya, tetapi persamaannya ialah bersatu dalam satu keluarga guys. Di Indonesia, di Malaysia, mudik itu perkara biasa guys. Asal tibanya bulan Ramadan, mudik ke kampung. Tapi di Arab Saudi nggak ada mudiknya guys. Mungkin mereka nggak ada yang berhijrah, tiada yang mengembara. Jadi mereka nggak perlu mudik. Namun persamaan keseluruhannya di dunia ini ialah apabila tibanya hari Lebaran, mereka bersatu dalam satu keluarga dan mereka makan bersama untuk mengingatkan lagi silaturahim antara satu sama lain guys. Menurut Anda bagaimana? Itu sedikit banyak pandangan daripada saya pada kali ini. Sekiranya Anda punya pandangan terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Kami channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Rasli Studio.